Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Saudari Sarah Amelia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wasallam. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Sang Surya, dan juga Mars Aisyah. Kepada petugas kami persilahkan. Ya, Kak.
Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh delegasi dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya kepada Bapak Salman Al-Farisi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Bapak? Iya, terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa bihi nasta'in al-umur mustafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibunda Rosida MKes PhD selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UAD sekaligus Sekretaris Majelis Kesehatan PP Aisyah yang sekaligus juga narasumber pada sesi pertama kali ini, Bu. Yang kami hormati juga Mbak Arifia selaku Ketua PCIA Pakistan, dan tak lupa juga yang kami hormati teman-teman pengurus PCIA Pakistan dan peserta kelas pranikah ini. Pertama, tentu saya panjatkan puji syukur dan banyak terima kasih kepada PCA Pakistan yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku Prodi Hukum Keluarga Islam yang sudah melibatkan prodi kami dalam kegiatan ini. Tentu ini sangat mendadak sebetulnya Mbak Arifia ya, gitu. Artinya kita hadir sangat mendadak kemudian langsung terlibat begitu. Semoga kegiatan kelas pranikah ini nanti bisa berjalan dengan lancar sampai sesi akhirnya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kami mewakili Prodi Hukum Keluarga Islam sebetulnya sangat concern terhadap diskursus tentang keluarga, gitu. Termasuk ketika ada kelas pranikah ini memang menjadi salah satu fokus konsentrasi kita dalam diskusi riset-riset yang kita lakukan di lingkungan Prodi Hukum Keluarga. Tentu hal ini ketika kegiatan ini dilaksanakan oleh PCIA Pakistan ini menjadi sangat menarik karena kelas pranikah ini memang sangat dibutuhkan terutama bagi kaum muda hari ini, terutama bagi yang hendak berkeluarga kan begitu. Sekedar sharing teman-teman, kalau kota di Surabaya saja gitu, masyarakat kami tiap tahun melakukan praktikum di KUA dan di pengadilan agama. Kalau di KUA itu memang jumlah persentase warga kita yang menikah itu memang cukup meningkat gitu. Jadi persentase antusias warga yang mau menikah sangat tinggi. Namun kita juga melihat bagaimana fenomena di pengadilan agama khususnya di Surabaya. Ternyata jumlah perceraian itu juga cukup banyak, cukup tinggi begitu. Artinya ini sebuah fenomena yang menarik untuk kita kaji. Tentu dengan adanya kelas-kelas seperti ini kami berharap bisa berkontribusi dalam menurunkan angka perceraian terutama di wilayah negara kita. Di Pengadilan Agama Surabaya saja itu satu hari bisa menangani kurang lebih 60 kasus perkara persidangan. Kalau satu bulan bisa sampai 300 perkara gitu. Dan rata-rata kasusnya adalah perceraian. Nah, tentu fenomena ini tentu tidak bisa kita anggap remeh, maka dengan adanya kelas pranikah ini menjadi peran penting bagi kita untuk memberikan wawasan, memberikan bekal bagi saudara kita yang hendak menikah agar nanti ketika menikah sudah punya bekal dan terus belajar agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PCA Pakistan yang telah melibatkan Prodi Hukum Keluarga Islam. Nanti semoga di event-event berikutnya kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi dalam kegiatan Tridharma, gitu, pendidikan maupun pengabdian, tentu seputar ruang lingkup keluarga Islam. Mungkin itu Mbak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Salman Al-Farisi atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Pakistan kepada Saudari Ervilia Rahmawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Flora atas
waktunya. Yang terhormat delegasi dosen program eh, Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang terhormat Ibu Roshidah, PhD, Sekretaris Majelis eh, Kesehatan Pimpinan Pusat Asia dan narasumber pada hari ini, MC dan moderator yang telah memandu acara, Dewan Pimpinan PCA Pakistan periode 2022-2024, serta warga Aisyah Pakistan dan juga peserta kelas pranikah PCA Pakistan dan UM Surabaya pada sore hari ini, waktu Pakistan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di malam hari waktu Indonesia dan sore hari waktu Pakistan dalam acara pembukaan ya, lebih tepatnya pembukaan sesi pertama kelas pranikah yang berkolaborasi dengan Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kelas pranikah ini adalah agenda atau gagasan yang sudah kami rangkum sejak lama itu, dan alhamdulillah telah tercapai pada hari ini. Kami mulai hari ini, rentetannya dari hari ini hingga pekan depan, insya Allah di tanggal 15 ya untuk sesi online-nya, karena kita ada 4 sesi. Yang pertama sesi sex education, lalu yang kedua sesi parenting, lalu yang ketiga ada sesi life after marriage, lalu ditutup dengan kelas memasak, yang mana kelas memasak ini hanya untuk peserta yang bertempat tinggal di Islamabad gitu, karena kami akan praktek gitu memasak secara offline. Yang mana saya juga bersyukur ternyata antusiasme peserta sangat tinggi ya, Bu. Yang mana di sini sekarang sudah hadir kurang lebih ada 58 peserta yang insya Allah mungkin akan bertambah terus-menerus gitu dari waktu ke waktu. Mungkin mengapa kami mengadakan kelas pranikah? Sebetulnya sama seperti yang disebutkan Ustaz Salman, karena sekarang ini generasi kita ini banyak melihat gitu ya dari sosial media, dari lingkungan sekitar maupun dari cerita-cerita yang ada yang didapat gitu. Banyak sekali dari lingkungan kita yang menikah tanpa ilmu, banyak juga artis-artis atau influencer yang menikah lalu berujung perceraian dan lain sebagainya. Yang mana hal ini didasari karena tidak adanya ilmu dalam pernikahan. Dan kami juga berharap atau kami juga berpikir bahwasanya ilmu pranikah ini sangat penting bagi kita karena mempersiapkan ibadah terpanjang butuh ilmu sedari dini. Bahkan kalau misalnya kata Rasul aja, untuk memilih istri solehah atau memilih pasangan yang soleh ini dimulai dari diri sendiri. Kita sendiri yang menjadi baik dulu, baru kita akan dipertemukan dengan yang baik begitu. Lalu dengan tema mendidik diri, siapkan masa depan bangsa, kami berharap para peserta dan penyelenggara tentunya, yakni PCA Pakistan sendiri, dari ilmu pranikah ini kita dapat banyak mengambil istifadah dan juga bisa mengambil manfaatnya yang mana akan bermanfaat dari masa ini dan masa depan dan di masa yang akan datang tentunya. Nah, untuk sesi kelas sekarang ya ini sex education, menjaga dan memahami organ reproduksi, karena salah satu tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan gitu ya. Yang mana salah satu wasilah dari memperbanyak keturunan ini adalah dengan organ reproduksi itu sendiri. Dan kami juga melihat banyak orang yang masih sepele gitu ya untuk menjaga terutama menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Yang mana ini menurut kami adalah concern yang sangat penting. Dan alhamdulillah setelah saya diskusi dengan pimpinan pusat, kami diarahkan kepada Ibu Roshidah sendiri yang alhamdulillah hadir pada sore hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Arfil. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu perfotoan bersama, maka diharapkan untuk seluruh peserta bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Baik, dikarenakan ini ada 3 slide, maka
Saya mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum membuka kameranya, bisa membuka kameranya. Sepertinya malu-malu ini Mbak Flora. Sepertinya sih begitu, Ibu. Oke, baik. Saya mulai saja. Untuk slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, memasuki acara inti kita yaitu pemaparan materi oleh Ibu Roshidah, di mana sesi ini akan langsung di-handle oleh moderator kita pada hari ini, ada Kak Inas Anissa Islamiyah. Halo Kak Inas. Waktu dan tempat kami Ya, persilakan, Inas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas, Kak. Dari Indonesia Oke. juga jelas. Dari Indonesia jelas. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sapa dulu ya teman-teman. Masya Allah, sepertinya ini dari berbagai belahan dunia ya, karena ini adalah seminar internasional. Dan Alhamdulillah di Pakistan sekarang kami udah pukul 5.33 ya, berbeda 2 jam dengan Indonesia. Tapi Alhamdulillah kita semua bisa dipersatukan ya di Zoom online ini dengan niat dan tujuan, semoga semua niatnya sama ya, ingin menikah. Niatnya adalah karena Allah ya, mendapatkan ilmu sebelum menikah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu ya Ibu Roshidah. Masya Allah. Assalamualaikum Bu. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih. Masya Allah. Ibu posisi di mana Ibu sekarang? Saya di Yogyakarta Mbak Inas. Masya Allah. Tidak jauh Ya, dari Surabaya, dari Pak Salman ya. Bapak Salman ya. Ya, Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa dikumpulkan bersama-sama ya untuk sama-sama nikah. Walaupun kalau misalnya kita dengar sesuatu tentang seks gitu ya, itu banyaknya konotasinya negatif gitu ya Bu ya. Tapi untuk kali ini berbeda karena kita akan belajar tentang sex education, yang mana kita akan belajar tentang eh, edukasi tentang seksualitas gitu ya. Dan ini sangat diperlukan sekali. Banyak dari kita yang menganggap bahwasanya eh, apa namanya belajar tentang seks itu hal-hal yang tabu banget ya Bu ya. Makanya banyak juga adanya pelecehan seksual gitu ya di kalangan anak-anak, di kalangan remaja dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini insya Allah kita akan dipandu dengan Ibu Roshidah yang akan saya bacakan terlebih dahulu ya tentang ini beliau, CV beliau, yang memang beliau sudah pakarnya gitu ya di tentang ilmu ini. Beliau sebagai dekan juga dosen ya. Beliau nama Ibu Roshidah MKes PhD, lulus S2 Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2004 nggih, Bu. Ya, tidak salah lagi. Kemudian S3 Faculty Health and Life Sciences Coventry University Inggris, lulus pada tahun 2022 ya Bu ya, Masih baru 2 ya Mbak. tahun yang lalu. Masya Allah, fresh graduate Bu. Fresh graduate saya. Kemudian dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Masya Allah. Dari tahun 2005 ya Bu ya sampai saat Iya, ini. benar Mbak. Dan beliau wakil dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dari
tahun 2008 sampai 2012. Dan juga beliau dekan dari tahun 2012 sampai 2017 dan tahun 2022 sampai nanti 2026, Masya Allah. Kemudian ya di Universitas Ahmad Dahlan. Dan beliau juga sebagai tim kendali mutu dan biaya BPJS Kesehatan Pusat tahun 2022 sampai 2025 serta anggota Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah tahun 2015 sampai 2017 serta Sekretaris Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah tahun 2022 sampai 2027. Masya Allah, semoga selalu diberkahi ya Ibu ya, aktivitasnya. Kasih Mbak Inas. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, Ibu, kita sudah tidak sabar nih Bu mendengarkan tentang sex education karena memang dari kalangan teman-teman ini seperti tadi yang sudah dikatakan ya dari Mbak Arfilia sebagai Ketua Aisyah PCIA, bahwasannya banyak sekali gitu ya Bu ya yang menikah muda. Menikah Benar. di kalangan usia muda, apakah itu karena kepengen aja atau memang udah ada ilmunya ya, wallahu alam. Tapi untuk kita gitu ya yang ada di Zoom meeting ini, insya Allah kita ingin gitu ya Bu ya membangun mahligai rumah tangga weh, dengan ilmu gitu ya, dengan dasar ilmu. Karena semuanya itu pasti ada ilmunya gitu ya Bu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi Bu, kita sudah tidak sabar mendengar pemaparan dari beliau, Ibu Roshidah. Kepada Ibu Roshidah MKes PhD, kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol Ibu. Tafadholi. Syukron kasir, terima kasih banyak Mbak Inas. Ini kalau apakah bisa dibantu di-share screen-kan saja ya? Kok dari tempat saya masih belum bisa. Oke, sebentar Ibu. Baik. Mohon Share maaf. screen ya Bu ya. Ya, share screen-nya dari panitia saja. Saya Iya, kebetulan ini kok belum bisa ya. baik Bu, sebentar. Baik, saya ini dulu ya, mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang saya hormati, Ibu, kalau ini Mbak ya, karena masih sangat apa istilahnya ini pada semangat-semangat ya, masih muda gitu. Saya sangat appreciate sekali sudah diundang oleh Ibu atau Mbak Arfilia Rahmawati selaku Ketua PCIA Pakistan. Luar biasa sekali, itu suatu kehormatan ya, juga dengan seluruh pengurus dari PCIA Pakistan yang memberikan kepercayaan untuk sharing ilmu. Awalnya saya sebenarnya menyampaikan ini kepada Ibu Ketua Majelis Kesehatan Ibu Warsiti, tetapi ternyata kembali lagi ke saya Mbak Arfilia. Jadi memang ini ya, rezekinya kita untuk bisa bertemu dan silaturahmi pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Salman Al-Farisi ya, Bapak Salman Al-Farisi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini juga suatu kehormatan bisa bertemu pada kesempatan ini. Dan tadi yang Bapak sampaikan itu benar sekali, juga yang disampaikan oleh Mbak Inas dan juga tadi Mbak Arfilia terkait dengan memang meningkatnya sekarang ya untuk perkawinan anak dan juga perkawinan yang usia masih, kalau dulu disebut perkawinan dini, kalau sekarang lebih familiar dengan perkawinan anak itu ya, atau yang cepat-cepat pengen kawin gitu ya, baru nikah gitu. Baik, kemudian juga yang saya hormati semua pengurus harian Aisyah PCIA Pakistan, dan juga mungkin ini ada juga yang bergabung dari PCIA atau PCIM dari seluruh dunia ya. Kebetulan kita banyak sekali sudah ada PCIA. Ada dari UK enggak ya ini diundang? Tapi kalau di UK itu belum ada PCIA-nya. Jadi adanya itu baru PCIM saja. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ada PCIA-nya juga begitu. Kemudian juga yang saya hormati di sini Mbak Moderator, Kak Inas Anis
Islamiyah yang telah nanti akan membersamai ya sampai sesi ini selesai, serta yang kami banggakan seluruh peserta yang telah hadir untuk kita sharing bersama. Karena saya sebenarnya kalau disebut pakar ya bagaimana ya, kurang confident juga karena kita sama-sama belajar saja ya, sama-sama sharing, diskusi. Ini PPT ini supaya sebagai dokumen saja ya, karena bagaimanapun oh ini ada materi apa biasanya mana ya dokumennya ada enggak gitu ya. Jadi untuk apa biar rapih begitu supaya ada dokumennya. Namun nanti tidak terlalu saklek dengan apa yang saya sampaikan di PowerPoint. Jadi nanti kalau ada yang memang mau ditanyakan bisa kita diskusikan bersama. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kita bisa nanti sharing dan silaturahmi meskipun ini via virtual, tetapi mudah-mudahan akan membawa manfaat ya bagi kita semua. Seperti halnya yang disampaikan tadi, bagaimana niatnya, niat baiknya untuk membuka kelas apa namanya pranikah ini. Tentunya kalau ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita memang niatnya baik, insya Allah manfaatnya juga nanti baik ya untuk semuanya. Dan tentunya akan apa ya istilahnya, mungkin istilahnya jangan malu ya kalau mau tanya nanti terkait tadi ya sex education atau terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi ya. Ini memang terbuka karena memang kita berharap ketika saat ini kan di Indonesia juga angka stunting itu sangat tinggi. Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena perkawinan anak. Selain itu juga kurangnya pengetahuan ya dari ibu-ibu muda ya tentang bagaimana tadi mempersiapkan kehamilan sejak dini ya. Padahal kaitannya Kespro ini kan sejak dini harus disampaikan sehingga bisa setidaknya meminimalisasi hal-hal yang terjadi seperti saat ini, yang angka stunting tinggi karena perkawinan itu, kemudian banyak hal-hal lain ya yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian sholawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Baik untuk semuanya, Mbak, Mas, Bapak, Ibu ya, kalau memang pada kesempatan ini kita akan sedikit berdiskusi ya untuk persiapan pranikah dari sisi kesehatan reproduksi. Namun tak kenal maka tak sayang, tentunya mungkin sebagian juga sudah ada tahu kesehatan reproduksi itu sebenarnya apa begitu ya. Dan betapa pentingnya sebenarnya untuk mengetahui tentang literasi, untuk memperbanyak literasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Karena ini sangat penting sekali, terutama bagi remaja. Banyak tadi juga ya isu kekerasan apa namanya yang berbasis online ya, yang itu sekarang juga sedang marak sehingga apa hal ini juga membuat trauma bagi banyak remaja juga yang kemudian ini berdampak kepada mereka juga trauma untuk apa istilahnya menikah gitu ya. Nah hal-hal semacam ini Menikah. ya untuk menikah. Jadi hal-hal ini yang kita memang harus atasi ya dengan tadi meningkatkan pengetahuan dan dengan berbagai macam. Sekarang ini tokoh agama, tokoh masyarakat, kita juga harapkan bisa membantu ya untuk bisa materi ceramahnya itu bukan hanya terkait dengan agama letterlek saja, tetapi terkait dengan isu-isu terkini, terutama terkait dengan tadi ya kesehatan reproduksi, tentang kesehatan secara luas, mungkin kaitannya gizi dan lain sebagainya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini perlu ditekankan juga begitu. Baik, mungkin slide berikutnya. Enggak gerak ya Mbak? Ya oke. Ini. Baik, di sini untuk kesehatan reproduksi sendiri merupakan keadaan yang memang sejahtera secara fisik, mental dan sosial juga ya, utuh dan bukan hanya tidak hanya terbebas atau kelemahan ya terkait dengan penyakit, tapi juga segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi-fungsi serta prosesnya.
karena memang nanti kaitannya kesehatan reproduksi ini, KESPRO ini bukan hanya terkait dengan biologis saja, tetapi nanti ada aspek-aspek yang terkait dengan karakter ya, kemudian itu juga terkait dengan apa istilahnya nanti juga sosial, budaya dan lain sebagainya, karena masih banyak ya. Nah, itu tadi ada yang nanti kita akan juga mendiskusikan terkait dengan seks dan gender, karena kalau seks itu tentu kaitannya lebih kepada laki-laki atau perempuan gitu ya. Tapi kalau gender itu bisa bagaimana peran dari laki-laki ini ketika dia juga nanti bisa membantu atau empati ya terhadap bagaimana kegiatan ataupun upaya perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi. Ya contohnya nanti kalau sudah menikah tentunya bagaimana suami istri itu ya bisa bergaul dengan baik ya. Kemudian juga bagaimana ketika mensupport untuk kalau memang belum siap nanti apa yang harus dilakukan ya. Apakah konsultasi untuk perencanaan kehamilan. Jadi itu nanti tidak bisa dipaksa ya. Jadi harus setara, harus nanti ada komunikasi, kemudian juga sampai kepada mungkin pilihan tentang keluarga berencana atau KB. Kalau memang belum siap, itu harus seperti apa. Sampai kalau memang sudah hamil, ya tentunya bagaimana mendukung supaya istrinya juga nanti melakukan antenatal care sedini mungkin. Ya. Nah, ini untuk organ reproduksi saya kira kita sudah kenal, tapi saya menampilkan lagi, ya yang ini Mbak, betul. Supaya kita tuh mengetahui bahwa banyak sekali ya organ reproduksi yang dimiliki, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Seperti halnya rahim, kemudian ada vagina, endometrium, kemudian di sini ada leher rahim dan lain sebagainya. Betapa banyaknya ya KESPRO yang memang istilahnya yang perlu nanti yang sudah kita miliki dan harus dijaga. Baik dijaga terkait dengan kesehatannya maupun dijaga jangan sampai istilahnya jangan sampai kita tuh terlambat. Ternyata kita tuh ada masalah begitu ya dengan kesehatan reproduksi kita. Karena seperti tadi disampaikan, KESPRO ini nanti arahnya sampai kepada nanti keturunan, kemudian kualitas keturunan pun itu nanti tergantung bagaimana asupan gizi dan kesehatan ya dari orang tuanya, terutama ibu ya. Jadi hal-hal semacam ini yang mungkin yang penting. Kemudian juga untuk fungsinya bisa slide berikutnya. Nah, di sini kayak seperti untuk fungsi kesehatan reproduksi bagi laki-laki ada penis ya. Ini kan berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Kemudian kalau perempuan ada vagina yang merupakan saluran yang berbentuk tabung berotot dan ini menghubungkan leher rahim, serviks dengan bagian luar tubuh. Ini sebagian saja yang saya sampaikan karena banyak sekali ya sebenarnya komponen dari KESPRO tadi ya. Kalau ada yang KESPRO bagian dalam, KESPRO bagian luar gitu ya. Jadi ini yang memang poin-poin penting yang ini juga istilahnya nanti sangat berkaitan dengan nanti kaitannya dengan KESPRO dan menjaga bagaimana supaya kesehatan rahim itu juga nanti biar nanti keturunannya juga bisa sehat dan bagaimana supaya nanti ini ya kaitannya dengan bukan hanya bagi putri, bagi putra juga atau laki-laki. Di sini juga seperti testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron atau hormon utama pada pria. Nah, kalau ini tidak dijaga kesehatannya, gizi yang seimbang, nutrisi yang baik, pola hubungan suami istri yang baik. Nah, ini juga nanti akan bisa berpengaruh ya. Kemudian termasuk di sini ada prostat ya. Kalau pernah mendengar bahwa prostat ini bisa juga ada yang prostatis itu kalau memang penyakit itu ya bisa juga karena dia menyerang prostat ini. Jadi kalau prostat ini organ kelenjar yang membungkus saluran kemih uretra bagi laki-laki. Nah, ini kalau kena prostat itu nanti juga akan berpengaruh ya terhadap hormon
kemudian juga berpengaruh terkait dengan produksi sperma dan lain sebagainya. Ini juga terkait dengan wanita atau perempuan. Di sini ovarium untuk memproduksi ovum, hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian rahim atau uterus, bagian ini akan menjadi tempat bagi janin. Makanya bagaimana supaya rahim itu kuat begitu ya. Kalau dia tidak kuat begitu, tidak dijaga dengan baik dari tadi aspek nutrisi, kemudian juga bagaimana dia rutin melakukan antenatal care. Nah, kalau sudah menikah, kalau sebelum menikah bagaimana supaya pola hidup yang sehat ya, nutrisi yang sehat. Jadi makanannya itu makanan-makanan yang sekarang itu terkait dengan isi piringku ya. Kalau mungkin pernah mendengar itu, ada yang pernah mendengar isi piringku? Iya, yang ini Bu ya, dari Kementerian Kesehatan. Iya, Yang betul ada sekali. karbo, protein, serat. Iya, Iya, betul, Bu. tidak salah lagi. Itu harus terpenuhi. Jadi saya juga sering berpesan kepada mahasiswa saya, lebih baik kalian makan pecel daripada makan mie terus begitu. Karena memang benar ya, pecel banyak sayur-sayurannya, kemudian juga nutrisinya lebih baik jika makan mie terus. Nah, ini malahan yang banyak zat-zat kimia yang mungkin kita sering konsumsi sehingga tidak sadar juga mempengaruhi kesehatan kita, terutama juga kesehatan reproduksinya juga ya. Jadi isi piringku itu juga harus seimbang antara karbo tadi ya, kemudian harus ada makan buah-buahan Kayak setidaknya 3 kali sehari. Kemudian apalagi sayur-sayuran ya, dan juga jangan lupa lauknya. Meskipun umpamanya lauknya cuma telur atau ikan gitu, atau apa sajalah ya, itu yang memang yang sehat. Jadi kalau sekarang itu kan kadang-kadang anak-anak muda itu sukanya di kafe-kafe gitu ya, makannya tidak lepas dari seafood, junk food, fast food begitu. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya untuk nutrisi. Karena bagaimanapun kalau tidak dijaga dari sebelum kita menikah ya, bahkan dari remaja. Nah, di sini ada mungkin pernah membaca berita ya, banyak siswa yang sebenarnya kalau di Indonesia itu kan dikasih tablet zat besi ya dari remaja, dari SMP, dari SMA terutama supaya mencegah untuk dia supaya tidak kena anemia. Dan ini bukan hanya remaja, nanti ketika hamil juga kan biasanya memang dikasih itu untuk menghindari anemia. Nah, itu malah sering tablet zat besinya itu bukan diminum tetapi malah disimpan. Jadi ya berpengaruh banget ya itu. Jadi pendampingan untuk minum obat zat besi ini memang perlu didampingi secara komitmen dan sabar, karena sebenarnya dari remaja itulah ya kesehatan reproduksi ini juga terus harus dioptimalkan gitu. Ibaratnya masa-masa emas, nah itu sedini mungkin bagaimana mempersiapkan untuk generasi muda yang lebih sehat begitu. Kalau nanti ibunya sehat, air susunya bagus, kemudian ketika mengandung tidak stunting, tidak mengalami istilahnya berbagai kendala gitu ya. Kemudian juga tentunya dengan insya Allah melahirkan putra-putri yang solih-solihah yang berkualitas begitu ya, karena sehat tadi ya, sehat baik insya Allah secara fisik maupun secara mentalnya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang lain ya untuk fungsi-fungsi kesehatan reproduksi di sini yang tentu semua ini harus kita jaga. Jadi mungkin slide berikutnya bisa disampaikan, digeser. Ya, jadi jangan sampai kita itu lalai ya untuk menjaga kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan. Ini kadang-kadang saking sibuknya atau saking lupanya atau bagaimana gitu ya. Nah, ini jangan lupa untuk ganti pakaian dalam itu minimal 2 kali sehari. Jangan cuma pakaian dalam satu, kemudian karena dia sibuk dibolak-balik begitu. Jadi, tentunya ini bukan sudah nggak hijin lagi ya, bukan hijin lagi, tapi sudah bahaya gitu ya.
Nah, sesibuk apapun bawalah apa itu ganti begitu ya, ataupun kalau mau pakai panty liners tapi jangan sering-sering. Kalau panty liners mungkin sering ganti saja atau tidak lama-lama yang memakainya karena bisa iritasi, bisa apa bisa infeksi juga ya kalau memang itu bahannya kita kan tidak tahu bahan-bahannya itu apakah kita alergi atau tidak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian tidak memakai pakaian dalam yang sangat ketat gitu ya, sehingga sampai tidak kayak tidak bisa bergerak gitu saking ketatnya dan berbahan sintetik. Kemudian harus membersihkan organ reproduksi luar itu dari arah depan ya. Biasanya kalau kebiasaan kan dari belakang ya. Kalau belakang kan itu kan takutnya bakteri yang dari anus itu nanti kena jadi malah masuk gitu. Kalau kebiasaan banyak yang bilang, wah saya selama ini berarti keliru Bu, lupa. Jadi harusnya seperti itu ya. Ya memang harus dari depan ya, bukan sebaliknya. Jadi itu kalau memang sudah dibiasakan seperti itu, alhamdulillah. Kalau belum, coba dibiasakan. Jadi ini juga merupakan upaya preventif untuk supaya itu tadi ya tidak terkena bakteri ataupun yang dari anus terutama. Kemudian tidak terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina atau menyabun dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi harus hati-hati karena itu tadi banyak juga mungkin kaitannya infeksi, mungkin jadi iritasi ya. Kemudian panty liner juga tidak waktu yang lama, kemudian ganti pembalut setiap 4 jam sekali. Jadi di antaranya adalah seperti itu. Kalau untuk pria, untuk laki-laki maksud saya ya hampir sama ya, tapi kalau laki-laki kan nggak pakai panty liners, nggak pakai softtek ya, tapi tidak pakai pembalut. Kok saya jadi nyebut merek gitu. Jadi tidak, tapi kalau laki-laki itu memang diwajibkan untuk berhitan ya. Kalau wanita tidak ya sebenarnya. Kalau laki-laki itu berhitan itu juga salah satu upaya untuk mencegah dari menjaga dari kesehatan reproduksi. Lanjut. Nah, kita bergeser kepada gender dan kesehatan reproduksi. Tadi kita sudah ketahui bahwa perempuan ini diberi kemuliaan oleh Allah ya, dengan alat reproduksi yang begitu lengkap sekali. Jadi memiliki rahim sehingga mampu melahirkan, memiliki payudara nanti untuk menyusui. Namun karena konstruksi gender menyebabkan perempuan ini tidak diperhatikan ketika sedang menjalankan fungsi reproduksinya. Apa maksudnya ini kaitannya dengan konstruksi gender? Jadi kadang begini di masyarakat kita ini kalau terkait dengan sosial budaya di masyarakat ya, masih sering terjadi bahwa kalau laki-laki itu kalau laki-laki biasanya kalau di masyarakat itu dikenal seperti apa? Kuat gitu ya, pemimpin gitu ya, Iya, paling hebat betul. gitu. Nah, kalau perempuan Lemah biasanya ya Bu ya. Lemah. Tidak lemah, kemudian berdaya. apalagi tidak berdaya, cerewet. Yang Baperan. apalagi Siapa yang Baperan katanya Bu. baperan. Itu karena memang pengaruh hormon sudah dari sananya itu dari reproduksi. Iya, ada lagi mungkin. Jadi kita memang harus bisa membedakan seks dan gender ya. Kalau seks tadi laki-laki perempuan sudah jelas laki-laki punya penis ya, kemudian perempuan punya vagina seperti itu. Tapi kalau gender itu tidak selalu apa yang dikerjakan laki-laki itu terus tidak boleh dikerjakan perempuan. Seperti itu, contohnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dari hadisnya Bukhari menyampaikan dari Aisyah ya, menyampaikan bahwa Rasulullah itu sangat peduli dengan keluarganya, termasuk kepeduliannya itu beliau itu biasa juga membantu mengerjakan pekerjaan rumah ya. Dan beliau tidak gengsi, padahal Rasulullah loh ya, Rasulullah yang sangat mulia begitu kan. Kemudian ketika waktu sholat, beliau ke masjid, beliau sholat, beliau keluar dari rumah. Kemudian beliau juga tidak segan-segan juga menjahit
bajunya sendiri atau menjahit pakaiannya sendiri, membetulkan sendalnya yang mungkin rusak atau apa gitu ya. Jadi seperti itunya Rasulullah memberi contoh kepada kita bahwa kita tuh nggak boleh jaga image gitu ya. Jadi itu setara, artinya ketika seorang suami begitu membantu memasak istrinya, ya jangan kemudian dibilang, aduh kok lebay banget ya gitu ya. Tetapi itu malah justru lelaki hebat gitu ya, lelaki yang memang punya peduli dan juga setara tadi mensupport ya, biar bisa saling itu apa tidak istrinya juga tidak double burden, jadi bisa saling mengerti. Nanti mungkin dalam pertemuan sesi berikutnya kan ada kaitannya dengan after marriage ya Mbak ya. After marriage itu kalau ini before marriage, kalau Ya, Bu, after ada. marriage Before married, ya. nah, kalau yang before marriage ini harus tahu, baik yang laki-laki, kalau Pak Salman saya yakin sudah tahu ya Pak Salman. Nah ini mungkin ada mas-masnya yang masih ikut acara ini. Nah nanti kalau sudah menikah ya harus peduli dengan istrinya, dalam artian mulai dari itu kalau pas baperan, oh berarti mungkin sedang PMS atau sedang apa namanya menstruasi gitu ya. Harusnya bagaimana? Ya kita jangan memancing gitu. Mungkin membelikan apa istilah makanan-makanan yang bergizi yang itu bisa membuat sehat begitu ya. Karena ketika dalam kondisi kita dapat menstruasi itu kan juga asupan gizi harus apa namanya harus bagus juga. Kemudian ketika apa namanya mendukung istrinya ber-KB begitu ya. Ini juga apa ya istilahnya bukan hal yang tabu gitu loh kalau mamanya memberikan pendapat atau mengantarkan ya. Kemudian juga itu tadi mengantarkan kalau memang antenatal care untuk memeriksakan kehamilan seperti itu. Kemudian sharing informasi terkait dengan kesehatan reproduksi atau apa. Jadi gender ini dan perempuan juga begitu. Kemudian maksudnya tidak ada larangan seorang perempuan itu jadi seorang pemimpin. Nah itu, jadi masyarakat tuh hal-hal semacam itu tuh masih kadang ada. Wah kalau perempuan jadi pemimpin, nah terus gimana gitu ya. Kalau dia masuk ke perpolitikan terus seperti apa. Contohnya di musyawarah rembuk untuk apa namanya desa ya, itu musrenbang daerah ataupun apa ya kegiatan-kegiatan yang ada di forum-forum nasional ataupun di daerah itu di beberapa daerah itu menyampaikan suara perempuan itu masih sangat rendah, bahkan mereka itu kadang-kadang dimasukkan tapi hanya sebagai formalitas saja gitu, tidak benar-benar dia berperan seperti apa yang memang seharusnya di jabatannya atau posisinya itu. Jadi itu masih sering saya dengar karena kebetulan saja kami di Pimpinan Pusat Aisyah ada program inklusi yang di dalam program inklusi ini memang kita mengawal bagaimana kerjasama juga dengan pemerintah Australia ya untuk 5 isu penting yang memang saat ini sedang sangat urgen ya untuk diselesaikan ataupun untuk dicarikan solusinya. Yang pertama terkait dengan stunting, karena stunting memang kaitannya dengan program nasional yang saat ini itu 21% angka stunting dan pada 2024 ini seharusnya sudah menjadi 14%. Tapi pada kenyataannya di daerah-daerah seperti yang memang kami monitor itu masih sangat tinggi begitu ya. Banyak lokus-lokus stunting yang ada di sana. Dan stunting tadi benar seperti yang sampaikan Pak Salman, itu banyak faktornya. Di antaranya adalah kaitannya dengan perkawinan yang masih perkawinan anak. Jadi 11 tahun itu dia sudah hamil, ya 16 tahun dia sudah punya anak. Saya kayak gimana gitu pas bertemu dan wawancara ya dengan mereka. Kemudian aspek budaya-budaya yang kalau menikah nanti usia lebih dari 16 atau 15 atau 16 tahun itu ada yang budayanya nanti jadi perawan tua gitu ya. Jadi budaya-budaya yang seperti itu masih banyak terjadi atau
karena faktor ekonomi, jadi cepat dinikahkan supaya beban dari orang tuanya itu berkurang. Jadi anaknya cepat harus nikah begitu apapun alasannya. Jadi itu. Kemudian terkait dengan isu pemberdayaan ekonomi, jadi stunting, pemberdayaan ekonomi, kemudian isu yang terkait juga dengan kepemimpinan, kemudian juga isu-isu yang terkait dengan HKSR, ya. Jadi ada 5 isu yang memang kita angkat untuk melihat lebih dekat lagi sebenarnya permasalahan-permasalahan ini, dan ternyata di berbagai daerah atau provinsi yang kita observasi, ya itu tadi masih sangat mengenaskan ya, perkawinan anak dan lain sebagainya, yang itu problemnya itu bermacam-macam seperti yang saya sampaikan ya, ada yang kaitannya budaya, ada yang kaitannya gadget, karena banyak sekali informasi-informasi yang salah gitu yang mereka dapatkan. Kemudian juga tadi ya, yang korban itu tadi kekerasan online gitu, sehingga menjadi permasalahan yang membuat trauma yang berkepanjangan, kekerasan terhadap perempuan itu juga banyak terjadi. Dan masih banyak lagi ya, termasuk yang tadi yang masalah difabel yang memang KESPRO yang untuk difabel ini pun banyak yang belum diangkat dan belum banyak yang diperhatikan gitu. Oke, jadi seperti itu konstruksi terkait dengan perempuan ya, jika diperhatikan dilihat dari aspek bagaimana pandangan masyarakat begitu. Tapi yang jelas kalau dalam Islam tuntunannya sudah jelas ya, tidak ada yang membedakan, atau kesetaraan itu harus ada gitu. Kemudian semua itu terutama laki-laki perempuan dalam ibadah juga, yang membedakan adalah bagaimana kualitas ketakwaannya. Jadi seperti itu. Lanjut. Bisa slide selanjutnya. Ya. Jadi untuk gender dan KESPRO lagi. Nah, di sini kalau KESPRO ya, untuk perempuan ini cukup panjang, mulai dari ada menstruasi sampai melahirkan sampai menopause. Jadi perjuangannya sungguh luar biasa. Bukan hanya ketika mens ya, terutama pada hari-hari pertama itu, kalau laki-laki mungkin tidak merasakan itu, hanya tahunya mungkin kok lebih sensitif karena memang sakit sekali ya. Itu banyak yang mengalami memang sakit dan bad mood dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu nanti ada melahirkan, menyusui, kemudian menopause ya, dan itu bukan sederhana kalau tidak disupport oleh pasangan. Sehingga mencari suami itu memang yang itu tadi, dari aspek agama, dari aspek akhlaknya, dan dia juga sangat mengerti ya terhadap dan berempati terhadap wanita ya. Kemudian di sini pada saat hamil tentu yang harus diperhatikan makanan bergizi. Bagaimana seorang suami itu juga nanti bisa memberikan nafkah yang baik ya, sehingga halalan thayyiban loh ya maksudnya di sini. Jadi bukan hanya banyak saja rezeki yang banyak, tetapi yang makanan yang halal begitu. Kemudian dukungan keluarga atau suami, seperti tadi saya sampaikan, ketika ada pemeriksaan kehamilan, sampai kepada memang keluhan dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa lebih paham ya, karena kondisi mengandung itu bukan kondisi yang mudah begitu. Kemudian double burden, karena memang hamil itu dia dengan kondisi yang seperti itu, dan tanggung jawabnya ya cukup berat gitu ya, untuk menjaga supaya dia tetap sehat sampai bisa melahirkan dengan sehat dan selamat juga. Baik untuk dirinya dengan bayinya juga. Kemudian melahirkan, di sini harus dukungan keluarga. Karena banyak sekali ketika melahirkan itu ada lagi nih aspek-aspek culture lagi, budaya lagi. Ketika melahirkan ya, ketika hamil itu kan tidak boleh makan yang amis-amis gitu. Ada yang masih mitos-mitos seperti itu masih sering terjadi di masyarakat. Makan ikan-ikan tuh nggak boleh nanti amis, makan apa istilahnya itu telur dan lain sebagainya, pokoknya yang amis-amis tuh nggak boleh dimakan. Padahal itu justru protein-protein yang penting untuk ketika ibu hamil begitu ya. Nah, kemudian
ketika ini yang itu tadi Mbak masih yang hak tadi ya. Ini yang pegang, nah itu masih. Kemudian akses pelayanan kesehatan juga harus bagus ya, harus dikenalkan juga bagaimana kita melakukan antenatal care dan lain sebagainya. Kemudian saat menyusui, makanan bergizi, ya itu harus didukung juga oleh keluarga, karena banyak juga ini ibu-ibu yang tidak menyusui dengan ASI eksklusif. Jadi, sebelum menikah harus tahu ya apa itu ASI eksklusif. Jadi jangan sampai nanti ya kalau bisa ASInya eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu benar-benar murni ASI ya, diberikan pada sampai 6 bulan. Itu tidak dicampur dengan air, tidak dicampur dengan madu atau dengan makanan-makanan lain. Jadi pure memang ASI. Jadi itu yang memang masih banyak oh ini ASInya kurang, jadi dikasih air putih. Kemudian ini sepertinya ASInya kurang, dikasih makanan padahal belum waktunya dapat MPASI, masih belum aja sampai 6 bulan sudah macam-macam yang dikasihkan. Kadang-kadang orang tuanya atau neneknya ya atau keluarganya tidak paham terkait itu. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk hak kesehatan perempuan. Nah, untuk KESPRO-nya, prinsipnya adalah bahwa kemampuan perempuan untuk menjalankan reproduksinya hanya bisa dipenuhi jika perempuan diperlakukan secara adil dan setara, termasuk oleh laki-laki maupun masyarakat. Jadi, sebagaimana juga telah disampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya, kemudian di sini hak-hak kesehatan reproduksi perempuan yang juga perlu diutamakan adalah memperoleh hak-hak dasarnya untuk bebas dari kematian. Ini akibat kelalaian atau ketidakpedulian karena tidak pernah memeriksakan kehamilan, karena tidak mendapatkan perhatian dan dukungan dari suami terutama ya. Jadi hak untuk diperlakukan secara terhormat, didengar pendapatnya, dihargai keputusannya, dan diperlakukan sebagai mitra untuk musyawarah dalam reproduksi. Jadi kapan mami merencanakan kehamilan itu tidak kemudian tanpa terencana, tetapi direncanakan dulu begitu juga bisa ya, karena itu nanti aspek-aspek kesehatan itu akan penting sekali, terutama juga mental, karena ketika kita akan menikah itu yang kita siapkan bukan hanya ini tadi ya kesehatan reproduksi saja, tetapi kaitannya dengan kesehatan jiwa. Nanti itu ada di slide di akhir gitu. Lanjut. Nah, ini juga untuk hak KESPRO itu nanti harus ada relasi suami istri. Jadi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi ini pada surat Ar-Rum ayat 21. Di sini sudah jelas relasi suami istri nanti harus setara, harus terjalin dengan baik, begitu, harus saling memahami satu sama lain. Dan ini saya merasakan sendiri ya, dulu kebetulan saya menikah juga tidak ada kenal terlebih dahulu, maksudnya kenal lama itu enggak ya, karena sedikit cerita aja betapa pentingnya ya kita ini untuk apa istilahnya banyak berdoa juga, kemudian bagaimana kita ketika awal-awal itu kenal dengan suami kita itu harus seperti apa, karena saya waktu itu kebetulan pernikahan kami itu karena terkait dengan proposal pembangunan masjid. Jadi suami saya waktu itu di Madinah, kemudian saya sendiri ada di Sumatera gitu. Nah, pada saat itu ayah saya memang takmir masjid, sedang membuat proposal.
dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, ketika paman itu datang ke Indonesia, kami titipkanlah proposal itu untuk apa namanya dibawa ke sana. Siapa tahu ada yang berminat untuk memberi sumbangan gitu ya, sehingga nanti bisa untuk pembangunan masjid. Ternyata itulah ya jodoh kalau datang itu ya tidak apa itu rahasia Allah, tetapi bisa juga tiba-tiba tanpa kita duga. Dari pembangunan apa proposal itu bertemulah suami saya ya, kemudian dengan paman saya itu dan bertanya ini siapa yang membuat proposal gitu. Awalnya dikira suami saya itu orang Thailand dikira, padahal itu orang Indonesia ya. Kemudian akhirnya intinya beliau datang untuk berkenalan gitu sambil menyampaikan itu tadi apa namanya untuk sumbangan itu tadi ya, karena alhamdulillah dapat. Jadi kita menikah di masjid yang di tempat dibangunnya ini apa namanya dari bangunan dari bantuan dari paman tadi yang diantar oleh suami saya. Jadi seperti itu. Awal-awal ketemu ya bingung sekali ya, karena memang belum pernah bertemu, belum bagaimana lah pokoknya bingung. Tetapi alhamdulillah kami karena posisinya itu tadi beliau sangat memahami gitu ya, kita bisa komunikasi dengan baik, akhirnya menikah itu apa kita tuh tidak takut-takut lagi, tidak apa istilahnya itu ya karena komunikasi tadi. Jadi komunikasi bagaimana awal harus belum siap untuk hamil, terus bagaimana kalau KB dulu, kemudian juga setelah itu rencana-rencana seperti apa gitu ya. Kalau hamil nanti kapan. Jadi karena banyaknya komunikasi, akhirnya tadinya saya takut sekali dengan yang namanya keluarga berencana itu atau apa namanya KB. Karena terus terang dulu belum banyak literasi terkait itu dan orang-orang itu menyampaikan tentang KB itu ngeri-ngeri gitu ya. Jadi ketika ketemu bidannya ternyata tidak seperti itu. Sehingga kita punya banyak pilihan dan mana yang memang tepat untuk kondisi kesehatan kita itu bisa dikonsultasikan. Sehingga ketakutan itu akhirnya berubah menjadi ternyata menjadi solusi gitu ya. Jadi itu dulu salah satu kenangan saya ya ketika awal-awal takut dengan berbagai macam hal yang tentang proyek family planning program tadi KB dan menyusui dan lain sebagainya. Awal-awal tuh harus gimana. Terus untungnya dulu kan namanya orang tua ya ketika divaksin itu wah nanti diimunisasi panas dan lain sebagainya. Nanti ini ASI-nya masih sedikit ini dikasih air putih. Jadi ASI eksklusif seperti itu. Untungnya sudah pernah baca-baca dan itu informasi itu juga banyak disampaikan dari suami saya waktu itu. Jadi memang setara sebagai relasi suami istri itu penting ya nanti. Jadi memilih itu tidak hanya sebatas nanti apa ya istilahnya itu hanya senang sesaat karena ganteng dan lain sebagainya ya atau mungkin karena cantik, tetapi tentunya banyak hal juga yang perlu kita komunikasikan gitu ya agar nanti after marriage itu juga sakinah mawaddah warohmah terus. Oke lah lanjut. Ya, ini lanjut aja, Mbak. Karena waktunya mungkin langsung ke ini ya, apa namanya? Ke itu. Persiapan untuk ya. Nah, ini Yang oke ini, ya. Bu. Oke. Ya, jadi tadi ya, mengapa kita tuh harus menghormati orang tua, terutama seorang ibu, karena memang prosesnya tadi ya, mulai dari apa namanya hamil sampai melahirkan itu seperti itu beratnya. Jadi bagaimana kita memang dalam Al-Quran itu berkali-kali diperintahkan untuk bagaimana birrul walidain yaitu tadi ya, dan selalu harus mendoakan karena memang apa kita mendoakan saja apa budi mereka saja kita bagaimana membalasnya belum tahu ya apakah sudah imbas dengan pengorbanan yang selama ini diberikan. Kemudian juga ini perhatian terhadap perempuan ini salah satunya memberi wasiat pada manusia agar ya berbakti kepada orang tuanya karena tadi proses-prosesnya yang cukup berat. Lanjut. Mungkin langsung ke tahap
ini apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pranikah tadi Mbak, untuk Kespro. Yang slide terus aja ini. Khawatirnya nanti soalnya diskusinya malah sedikit. Slide. Yang paling ini Mbak, hampir terakhir ya. Belum bergerak ini soalnya. Belum bergerak ya Mbak. Di situ ya. Ini sepertinya signal ya, Bu ya. Sinyal ya. Iya. Oke. Nah, oke ini ya. Jadi yang kayaknya mulai dari yang awal tadi Mbak dulu. Itu tadi apa ya yang pertama sebelum ini? Nah, iya. Baik. Jadi ini mungkin juga yang ditunggu-tunggu gitu ya bagi Mbak dan Mas tentunya yang belum menikah ya. Apa saja sih hal-hal yang Mbak yang tadi Mbak setelah ini? Yang tadi. Nah, ini. Jadi untuk apa saja yang perlu dipersiapkan selain tadi menjaga organ reproduksi supaya tetap sehat, kemudian terhindar dari berbagai macam penyakit karena kalau tadi saya lupa ya dijelaskan di slide bahwa banyak sekali penyakit-penyakit juga yang akibat tadi tidak bisa menjaga Kespro dengan baik, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti kanker itu jumlahnya cukup tinggi sekali, terutama untuk kanker yang perempuan ya. Untuk perempuan ini terkait dengan kanker payudara saja 65.858 kasus ya pada tahun 2024 ini. Kemudian kanker leher rahim ini 36.633. Masih banyak lagi. Yang ini 70% ini mengakibatkan kematian. Jadi kalau tidak berusaha untuk menjaga kesehatan organ reproduksi dengan baik, apapun itu ya dari yang tadi kita bahas, tentunya ini akan berdampak ya untuk penyakit tadi, kaitannya dengan seks bebas dan lain sebagainya itu naudzubillah min dzalik sekarang ini banyak sekali ya terjadi marak seperti itu. Nah, bergonta-ganti pasangan dan lain sebagainya, penyakit PMS juga banyak ya karena memang tidak mempedulikan aspek-aspek seperti itu. Dia jadi lupa kalau apa namanya hal seperti itu nanti akan berdampak kepada bagaimana dia memiliki keturunan dan lain sebagainya. Baik. Oleh sebab itu, memang penting ya, sangat penting dianjurkan ini juga untuk sedini mungkin sebelum menikah itu harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, karena ini suatu hal yang penting dilakukan baik dari pihak putra maupun dari jatin, pokoknya catin, calon pengantin. Mungkin Pak Salman pasti ini ya, apa namanya, sering mungkin menyampaikan tentang catin gitu, calon pengantin itu apa saja dari aspek agama ya, biasanya ada pendampingan juga, kemudian ada dari kesehatan, kita bekerja sama dengan puskesmas ya, kalau catin itu supaya memang benar-benar mereka dibekali dengan kesehatan itu seperti apa, termasuk pemeriksaan kesehatan supaya ketika menikah itu kondisi fisik itu memang oke gitu ya, tidak ada penyakit yang aneh-aneh. Kemudian kalau memang masih ada penyakit ya kita harus apa tidak malu ya untuk konsultasi.